Halo, semangat bagi Sobat Saham Indonesia semuanya. Ketemu lagi dengan kita Stock for Indonesia Channel dalam berita saham terbaru. Ikuti terus sampai habis ya, jangan kemana-mana. Oke, berita pertama kita ke Wall Street dulu ya. Wall Street kemarin Jumat babak belur menutup tahun 2022, penurunan tahunan terbesar sejak krisis 2008 ya. Tercatat kemarin Jumat Dow Jones ditutup 0,22% minus, kemudian S&P juga minus 0,26%, Nasdaq turun 0,06%, tipis sekali. Sementara itu pada perdagangan Jumat, IHSG juga ditutup akhir tahun melempem nih ke 6.850, sedangkan bursa Asia malah hijau semua. Dan pada pagi hari ini di pembukaan Januari, IHSG di sesi pertama itu turun 0,29% ke 6.830. Ya, tapi walaupun begitu ada kabar bagus nih bahwa ada jumlah investor pasar modal yang tembus 10,3 juta didominasi anak muda, lagi-lagi seperti kemarin ya, didominasi oleh kaum milenial. Dan jumlah ini ternyata realisasinya tembus ya 37,53% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, naiknya lumayan signifikan. Dan 58,74%-nya didominasi oleh usia di bawah 30 tahun. Sekarang kita ke komoditi ya. Pertama ada emas nih, di mana harga emas 2022 telah melonjak 9% mengalahkan IHSG. Prediksi 2023 malah makin moncer nih, apalagi setelah ini mau Imlek. Ya, sedangkan untuk CPO nih, harga CPO sepanjang 2023 diperkirakan melemah meski sempat menguat di semester 1. Jadi kalau emas diperkirakan malah menguat, CPO-nya diperkirakan malah melemah nih. Berikutnya tentang minyak, terbang lalu tumbang, harga minyak masih menguat hingga akhir 2022 ya. Semoga berlanjut di tahun 2023. Untuk batu bara, harga batu bara diprediksi merosot awal 2023. Jadi yang diperkirakan naik hanya emas nih. Nah, kita lihat saja nanti ya kenyataannya. Oke, ngomongin tentang batu bara, ini ada kabar terbaru dari dalam negeri, di mana Jokowi mengeluarkan Perpu nih ya, menjadi angin segar perusahaan batu bara karena setoran 0%. Nah, setoran apa nih ya? Nah, kita lihat. Jadi Presiden Jokowi mengeluarkan undang-undang atau Perpu tentang Cipta Kerja pada 30 Desember kemarin. Salah satu yang dimuat dalam Perpu itu adalah berkenaan dengan pertambangan mineral dan batu bara atau biasa kita singkat dengan minerba. Dan perusahaan tambang batu bara ini mendapatkan perlakuan tertentu seperti iuran produksi atau royalti 0%. Ya, jadi ini sangat menguntungkan ya bagi emiten-emiten yang bergerak di bidang batu bara. Sekarang kita ke kabar emiten. Yang pertama ini ada BRPT, di mana fokus energi terbarukan. BRPT membeli saham PLTP Star Energy Geothermal dan Star Phoenix Geothermal. PLTP ini merupakan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Masing-masing ini dibeli dengan porsi 30%. Langkah penambahan kepemilikan saham ini memang upaya untuk memang benar-benar serius nih dalam program EBT atau energi baru terbarukan. Oke, semoga nanti berkembang ya usahanya dari BRPT dan investor pun senang. Selanjutnya kita ke konstruksi, yaitu ada PT PP, di mana untuk melunasi hutang PPRO, PT PP memodali 800 miliar rupiah. Angka yang sangat jumbo ini. Tapi nggak minjami cuma-cuma ya, jadi ini ada bunganya nih 10% per tahun atau 0,83% per bulan. Ya, semoga worth it ya, karena kan ini melunasi hutang dengan hutang ceritanya ya. Oke, semoga PPRO makin berkembang. Selanjutnya kita ke properti, ada Ratu Prabu atau Arti, di mana ruginya itu malah membengkak nih 34% di kuartal 3 tahun ini, tembus 68,83 miliar rupiah. Sebenarnya dari segi pendapatan itu malah naiknya 400% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu tuh. Sekarang pendapatan 15,66 miliar, sedangkan tahun lalu itu 3,13 miliar. Namun dikarenakan beban-beban yang meningkat semua nih rata-rata, jadi akhirnya menggerus laba, bahkan ruginya bisa makin membengkak. Selanjutnya ada properti, ada semen ya. Akuisisi 83,52% saham SMCB, Semen Indonesia atau SMGR, merogoh kocek 11 triliun rupiah. Wow. SMCB ini merek semennya Dinamik ya, sudah pada tahu ya.
Dan SMGR merupakan induk dari SMCB. Ya, semoga dua-duanya makin oke kinerjanya ke depan. Nah, berikutnya kita ke makanan. Pertama nih ada KFC, yaitu Fast Food Indonesia atau kode emitennya FAST ya, menderita rugi 17 miliar pada akhir September 2022 ini. Tapi sebenarnya rugi ini sudah menyusut ya, lumayan 91% menyusutnya. Hal ini dikarenakan memang dari segi pendapatan yang memang tumbuh 24,8% di tahun ini di periode yang sama di tahun lalu. Oke, semoga ke depan tahun ini ya, tahun 2023 jadi semakin naik ya, ruginya bisa menyusut dan akhirnya bisa berbalik menjadi laba. Dari KFC kita ke Pizza Hut atau PZZA ya untuk kode emitennya. Kebut ekspansi nih, Pizza Hut menambah 82 gerai sepanjang 2022. Dengan total tambahan gerai ini, maka total semuanya gerai Pizza Hut di Indonesia itu ada 616 unit. Ya masih banyak ya, walaupun kemarin laporan keuangan Pizza Hut kurang menyenangkan nih, masih rugi juga. Oke, next kita dari makanan kita ke minuman ya. Hexol atau emiten berkode SOUL Soul asal ke Jakarta mau IPO, siap bangun pabrik baru. Sepertinya memang kurang populer ya untuk merek air minum ini, masih kalah dengan Cleo dan juga dengan Ades yang sudah lama listing di bursa efek. Namun ya bisa jadi ini nantinya akan bisa meledak nih pendapatannya, tergantung ya, siapa tahu nih dapat dana tambahan IPO dari IPO jadi semakin bisa mengembangkan bisnisnya. Dan CLI nanti melalui IPO akan melepas sebanyak 270 juta lembar saham atau maksimal 24,94% dari modal ditempatkan di setor penuh dalam perseroan. Gak terlalu banyak ya, masih ratusan juta, bahkan di bawah 500 juta. Ini takutnya nanti sebenarnya kurang liquid ya, tapi ya kita lihat saja nanti ya. Dan harga penawaran untuk perdana ini sekitar 100 sampai 110 per lembar saham. Ini sangat murah nih. Kayaknya bisa lah ya digemari nih para investor ya atau trader ini scalping. Untuk potensi dana yang diraup ini sekitar 27 miliar sampai 29,7 miliar. Oke, selanjutnya kita ngomongin perbankan ya. Yang pertama ini ada BMRI atau Bank Mandiri yang telah mencetak laba per November sudah melonjak 59% ke 34,8 triliun. Wow, jadi hampir bisa dipastikan ya untuk kuartal keempat nanti laporan keuangan BMRI makin moncer. Hal ini memang diakibatkan karena Bank Mandiri mengalami peningkatan kredit sebesar 12,5%. Sementara itu rasio biaya untuk pendapatan mencapai 37,3% dan margin bunga bersih juga naik nih, besar 4,5% ya. Oke, selamat ya buat BMRI. Dan selanjutnya masih dari bank ada BBRI nih. Kado akhir tahun BBRI umumkan pembagian dividen 8,63 triliun. Wow, gede banget ini ya. Untuk per lembar sahamnya nanti adalah Rp57 per lembar saham. Berarti 5.700 per lotnya ya. Siap-siap yang punya BRI ini. Untuk dividen ini diambilkan dari laba bersih yang diambil dari kuartal ketiga ya, ada 39,15 triliun. Saldo laba yang ditahan yang tidak dibatasi penggunanya adalah 194 triliun lebih. Nah, oke, kita tinggalkan perbankan. Ini emiten terakhir yang kita bahas yaitu emitennya Pak LKH nih, Lo Heng Hong, yaitu BMTR milik Pak Haritanu ya. Tutup 2022 LKH menjala 200.000 lembar saham BMTR. Dan begitu kepemilikan Pak LKH di BMTR ini sekarang mencapai 6,41% ya, atau 1,06 miliar lembar saham. Jadi ini bikin happy para investor BMTR ya, termasuk pengikut setia Pak LKH. Oke, itu dia kabar emiten. Sekarang kita ke kesimpulan aksi korporasi ya, yaitu kita sediakan di grup Telegram kami Stock for Indonesia ya, ada forum trader dan investor SF ini. Contohnya beberapa perusahaan yang akan melakukan RUPS nih, ada MIDI, ada MGRO, ada WSKT juga nih, dan juga Chani. Lalu ada daftar perusahaan yang akan melakukan stock split, ada SKRN yang terdekat ya. Kumdetnya itu tanggal 5 Januari, sebentar lagi, 3 hari lagi ya, dengan rasio new 5 old-nya itu 1. Dan ada juga daftar perusahaan yang akan bagian dividen, ada RDTX ya, atau Roda Vivatech yang kumdetnya itu 1 minggu lagi, 9 Januari. Well, sampai di sini dulu Sobat Saham Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan buat siapa aja yang mau belajar saham, saling sharing saham dan saling belajar bersama komunitas kami Stock for Indonesia, bisa menghubungi kami di kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp dan Telegram ya. Oke, sampai jumpa. Sampai di sini dulu, kita akan ketemu lagi di sesi video berikutnya. Sampai jumpa dan go financial freedom.